Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, pada pertemuan minggu hari ini untuk kelas 12 IPA kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Itu kita telah ketahui bahwa definisi turunan adalah limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Jadi kita telah ketahui dan beberapa turunan seperti rumus turunan yang telah dipelajari pada minggu kemarin kita gunakan untuk menentukan rumus umum limit turunan trigonometri. Kita ketahui bahwa nanti beberapa rumus yang perlu itu adalah pertama bahwa kalau satu fx sama dengan sinus x, maka f aksen x adalah cosinus x, dan fx sama dengan cosinus x, maka f aksen x adalah min sinus x. F aksen x minus sinus x. Nah, dengan memanfaatkan rumus dari itu, maka kita akan mendapatkan beberapa rumus baru setelah itu, yaitu untuk fx sama dengan tangen x, maka f aksen x-nya adalah sekant kuadrat x, dan fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x-nya adalah min cosec x, cosec kuadrat x. Fx sama dengan sekant x, maka f aksen x-nya adalah sekant x kali tangen x, dan yang terakhir untuk fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x-nya adalah min kosekant x kali kotangen x. Jadi ini ada beberapa rumus untuk menentukan beberapa rumus trigonometri. Untuk fungsi yang tinggal diberi turunannya. Jadi untuk x-nya adalah fungsi u, maka kita tinggal beri turunannya dari u itu sendiri. Jadi contoh yang pertama misalkan 1 fx sama dengan 3x kuadrat min 4 sin x. Berapa turunannya? Maka kita akan mendapatkan f aksen x itu 6x dikurangi 4 kali cosinus x, ya. Dikali 4 cosinus x. Yang kedua, berapa turun dari fx sama dengan cosinus 6x kuadrat plus 4x. Nah, ini kita melakukan u, berarti di dalamnya harus diturunkan dulu. Maka untuk mendapat ini kita lalu biasa diturunkan dulu terhadap cos. Berarti turunannya adalah cos, turunan dari cos adalah min sinus 6x kuadrat plus 4x, baru di dalamnya diturunkan kembali. Berapa turunannya? Kita mendapatkan 12x ditambah 4. Berarti turunan dari ini adalah min 12x
tambah 4 kali sinus 6x kuadrat ditambah 4x. Ya, kali tambah 4 3 fx sama dengan misalkan kosinus kuadrat 6x. Nah, ini ada dua macam cara pengerjaannya, yaitu pertama kita turunkan terhadap pangkatnya dulu. Maka turunan dari ini f aksen x-nya adalah 2 kosinus pangkat 1 dari 6. Stop. Lalu turunan dari kosinus itu apa? Negatif sinus 6x. Turunan dari 6 itu apa? 6. Berarti kita akan mendapatkan negatif 12 cos 6x kali sin 6x. Nah, ini kadang-kala ketika menghadapi itu tidak ada kuncinya. Jadi kita manfaatkan, ingat bahwa sinus 2x itu 2 sin x kosinus x sin 2x. Jadi dengan memanfaatkan rumus itu negatif 6 saya pisahkan, negatif 6 kali 2 sin 6x cos 6x turunan dibalik 3, kita mendapatkan negatif 6 sin 12x. Nah, turunan dari itu adalah negatif 6 sin 2x. Boleh sampai sini masih boleh. Tapi kalau misalkan belum ada jawabannya, maka kita harus menyelesaikannya sampai tahap ini, ya. Contoh berikutnya, kalau misalkan ada soal fx sama dengan sinus 3x kuadrat plus x plus 2. Nah, ini juga gunakan rumus U. Jadi kita menggabungkan antara rumus trigonometri dengan fungsi normal biasa pada sudutnya. Jadi kita turunkan dulu terhadap sin. Berarti turunannya, kalau ingat bahwa kalau fx sama dengan sinus U, maka f aksen x-nya itu U aksen kali sinus U. Jadi kali turunannya. Nah, kebetulan turunannya adalah fungsi pecah, maka kita gunakan pada fungsi pecah U per V. Pada fungsi pecah U per V. Jadi untuk situasi ini f aksen x-nya adalah kosinus 3x kuadrat plus x plus 2. Nah, baru turunan yang dikurung itu apa? U aksen V, berarti 6x kali V, U aksen V kali x plus 2 dikurangi V aksen kali U, berarti 1 kali 3x kuadrat per V kuadrat, artinya per 3x kuadrat dikuadratkan. Sehingga turunan dari itu adalah kosinus 3x kuadrat per x plus 2 dikali, nah ini 6x kuadrat kurangi 3x kuadrat, 3x kuadrat ditambah 12x per 9x pangkat 4, ya. Dengan itu jadi ini turunannya kita bisa memindahkan
ke dalam ini, maka turunan dari itu adalah 3x kuadrat ditambah 12x per 9x pangkat 4 dikali kosinus 3x kuadrat per x plus 2. Ya. Oh, salah ya. Ini kan x plus 2 ya, salah ya. Jadi ini salah. Ini harusnya x plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat. Ini salah. X plus 2 kuadrat. X plus 2. X plus 2 kuadrat. Jadi untuk itu kita tinggal memasukkan cara-cara seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan dikembangkan lagi gimana? Misalkan nomor 5, fx sama dengan sin pangkat 5, misalkan 3x per 2x tambah 7 misalkan. Kita tahapnya ingat, tahapnya pertama turunkan terhadap itu dulu. Berarti f aksen x-nya 5 sin pangkat 4 kali 3x plus 2x plus 7 turunan dari sin apa? Kosinus 3x per 2x tambah 7 baru turunan di dalam kurung itu berapa? Nah, dalam kurung itu. Nah, turunannya berarti berapa? 21 per 2x plus 7 kuadrat. Ini kalau diurutkan menghasilkan 5 kali 21 per 2x plus 7 kuadrat dikali sinus pangkat 4 3x per 2x tambah 7 kali kosinus 3x per 2x tambah 7. Nah, jadi turunan untuk fungsi-fungsi yang seperti itu, maka kita akan mendapatkan turunan yang agak panjang. Jadi gabungan antara fungsi aljabar biasa dengan fungsi trigonometri. Nah, sekarang gabungan tiga-tiganya gimana nih? Contoh 6. Fx tentukan sinus dalam kurung kosinus x kuadrat. Nah, ini gimana? Ya kita lihat yang depannya dulu. Turunan dari sin itu apa? Terus sudutnya cos x kuadrat, baru turunan dari sudutnya turunan dari cos apa? Terus di dalamnya tinggal diturunkan kembali. Berarti ini ada beberapa tahap yang perlu dikembangkan. Apa dulu? Sekarang turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin berarti cos, kosinus x kuadrat. Stop. Sekarang turunan dari yang di sudutnya cos x kuadrat, turunan dari cos berarti sin min ya x kuadrat, baru turunan sudut yang di dalam sudutnya itu 2x. Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya, awas ini nggak boleh, berarti apa? 2 min 2x sin x kuadrat kali kosinus x kuadrat. Nah, itu. Jadi
turunannya selalu gitu. Kalau kita menghadapi soal-soal seperti itu tadi. Kalau kita menghadapi soal tadi, oke, maka mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, nanti ini sebagai tugas berikutnya ya. Soal-soal. Kamu diskusikan dengan teman kamu ya. 1. Sinus fx sama dengan sinus pangkat 2 x. 2 fx sama dengan kosinus pangkat 3 2x. 3 fx sama dengan kosinus pangkat kosinus 2x kuadrat per 3x plus 1. 4 fx sama dengan sin pangkat 4 kali 3x kuadrat. 5 fx sama dengan sinus kuadrat 2x kuadrat per 2 plus 6 fx sama dengan sin x per cos 2x pangkat 3. 7 fx sama dengan 2 dikurangi 3x kuadrat pangkat 4 kali x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 3. 8 fx sama dengan sin kuadrat 4x per kosinus x. 9 fx sama dengan sin pangkat 3 2x per x plus 1 per cos kuadrat 2x. 10 fx sama dengan cos sin 3x kuadrat pangkat 5. Nah, ini beberapa contoh ya, ini yang harus kamu kerjakan. Nanti soal-soal ini sebagai tugas kalian untuk mengerjakan soal-soal itu tadi. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan anak ada manfaatnya untuk itu. Maaf, hari ini Bapak hanya lewat YouTube karena ada keperluan yang tak bisa tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum.